Sendi tibiofemoral memiliki gerakan pada semua bidang, tetapi range of motion paling besar terjadi pada bidang sagital. Gerakan pada bidang ini dari ekstensi penuh ke fleksi penuh sekitar 0 derajat sampai kurang lebih 140 derajat. Gerakan pada bidang transversal yaitu internal dan eksternal rotasi dipengaruhi oleh posisi sendi di bidang sagital. Dengan posisi lutut ekstensi penuh, rotasi hampir benar-benar terbatas oleh interlocking kondilus tibia dan femur, yang terjadi terutama karena kondilus medial femur lebih panjang dibandingkan kondilus lateral. Rentang gerak rotasi meningkat dengan fleksi lutut mencapai maksimal saat fleksi 90 derajat. Saat lutut berada dalam posisi ini, dapat melakukan eksternal rotasi dari 0 derajat sampai kurang lebih 45 derajat dan internal rotasi dari 0 derajat sampai kurang lebih 30 derajat. Fleksi di atas 90 derajat, rentang gerakan internal dan eksternal rotasi menurun, terutama karena gerak rotasi dibatasi oleh soft tissue. Meniskus adalah plat fibrokartilago yang terdapat pada permukaan sendi os tibia. Ujung-ujungnya melekat pada area intercondylar tibia. Ligamentum coronarium adalah bagian dari kapsula sendi yang melekat di antara margin dari meniskus. Sedang ligamentum transversum genu adalah ligamen yang melekat di antara tepi depan meniskus. Tepi luar meniskus ini lebih tebal dan cembung dibandingkan bagian dalamnya. Permukaan atasnya cekung dan berhubungan langsung dengan condylus femoris. Fungsi meniskus ini adalah sebagai shock absorber dan memperdalam permukaan facies articularis condylus tibialis untuk menerima condylus femoris yang cekung. Meniscus medialis bentuknya hampir semisirkularis membentuk C dan bagian belakang jauh lebih lebar daripada bagian depannya. Cornu anterior melekat pada area intercondylaris anterior tibia dan berhubungan dengan meniscus lateralis melalui beberapa serat yang disebut ligamentum transversum. Cornu posterior melekat pada area intercondylaris posterior tibia. Batas bagian perifernya melekat pada simpai dan ligamentum kolateral sendi. Dan karena perlekatan inilah meniscus medialis relatif kurang mobile. Meniscus lateralis bentuknya hampir sirkular dan melebar secara merata. Cornu anterior melekat pada area intercondylaris anterior tepat di depan eminentia intercondylaris. Cornu posterior melekat pada area intercondylaris posterior tepat di belakang eminentia intercondylaris. Seberkas jaringan fibrosa biasanya keluar dari cornu posterior dan mengikuti ligamentum cruciatum posterior ke condylus medialis femoris. Batas perifer cartilago dipisahkan dari ligamentum kolateral-lateral oleh tendon muscle popliteus. Sebagian kecil dari tendon melekat pada meniskus ini. Akibat susunan yang demikian ini, meniscus lateralis kurang terfiksasi pada tempatnya bila dibandingkan dengan meniscus medialis. Stabilizer utama lutut merupakan quadruple complex medial dan lateral. Quadruple kompleks medial terbentuk oleh medial cruciatum ligament atau MCL, semimembranosus dan tendopos anterinus, dan juga bagian ligamentum poplitea obliquum dari kapsul posterior. Lateral quadruple kompleks terbentuk oleh tensor fascia lata, lateral collateral ligament atau LCL, tendo poplitea dan biceps femoris. Kapsul sendi bagian posterior diperkuat ligamentum popliteum obliquum dan pada sisi posterior-medial diperkuat oleh percabangan semimembranosus. Bagian posterolateral oleh struktur yang menyusun ligamentum arcuatum kompleks. Sisi anteromedial dan anterolateral kapsul relatif tipis tetapi diperkuat oleh adanya
perluasan retinaculum, patella lateral dan medial, dan juga pada sisi lateral oleh tensor fascia lata, dan sisi medial diperkuat oleh fascia yang meluas dari patella sebagai poleopicondylar ligamen dan patellotibial ligamen. Bagian sisi anteromedial dan anterolateral kapsul terlindungi struktur-struktur tersebut dari subluxasi dan gerakan rotasi. Arthrokinematik dan osteokinematik pada tibiofemoral joint. Dalam bidang sagital terjadi gerakan fleksi dan ekstensi. Tulang femur memiliki permukaan cembung dan tibia memiliki permukaan cekung. Pada gerakan ekstensi terjadi rotasi eksternal tibia. Tuberositas tibia akan bergerak ke lateral selama ekstensi dan sejajar dengan pertengahan lateral patella saat ekstensi penuh. Gerakan traksi dan kompresi memiliki arah kaudal kranial searah sumbu longitudinal tibia. Saat gerakan fleksi terjadi pergerakan translasi ke dorsal. Dan saat ekstensi terjadi pergerakan ke arah ventral. Gerakan translasi medial dan lateral juga terjadi saat fleksi dan ekstensi.